Selamat berjumpa di ruang belajar channel ini, Sosio. Berbagi pengetahuan, meraih impian. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Kali ini, kami sajikan simulasi ujian dengan CAT untuk seleksi PPK Pilkada 2024, disertai pembahasan. Sesuai dengan pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Seleksi tertulis dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi atau CEAT agar terjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya. Untuk kategori materi ujian, dapat dilihat pada video sebelumnya. Simulasi ini tidak diproduksi dan tidak terkait dengan lembaga yang secara resmi melaksanakan seleksi PPK Pilkada 2024 ini. Simulasi dan pembahasan soal yang kami sajikan ini hanyalah salah satu alternatif pembelajaran. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses. Soal nomor 1, untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di tingkat kecamatan dibentuk panitia pemilihan kecamatan paling lambat 6 bulan. A. Sebelum tahapan persiapan dimulai. B. Sebelum tahapan penyelenggaraan dimulai. C. Sebelum pemungutan suara. D. Setelah pemungutan suara. E. Setelah tahapan berakhir. Pembahasan soal nomor 1, sesuai dengan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di tingkat kecamatan dibentuk panitia pemilihan kecamatan paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara. Jadi jawabannya adalah C, yaitu sebelum pemungutan suara. Soal nomor 2, Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara A. Demokratis, B. Langsung, C. Mufakat, D. Kekeluargaan, E. Acak. Pembahasan soal nomor 2, sesuai pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Jadi jawabannya adalah A, yaitu demokratis. Soal nomor 3, salah satu tujuan dari partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Partai politik ini dibentuk A. Secara sukarela, B. Secara demokratis, C. Secara langsung, D. Secara adil dan bijaksana, E. Secara merata. Pembahasan soal nomor 3, sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jawabannya adalah A, yaitu secara sukarela. Soal nomor 4, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan melalui 2 tahapan, yaitu A.
tahapan awal dan tahapan akhir. B. Tahapan pemanasan dan tahapan penentuan. C. Tahapan penyisihan dan tahapan final. D. Tahapan pengerjaan dan tahapan evaluasi. E. Tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Pembahasan soal nomor 4, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dilaksanakan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Jadi jawabannya adalah I, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Soal nomor 5. Jika partai politik atau gabungan partai politik hendak mendaftarkan pasangan calon berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh di DPRD, berapa persentase kursi partai politik atau gabungan partai politik di DPRD yang dipersyaratkan? A. Paling sedikit 4%. B. Paling sedikit 7%. C. Paling sedikit 12%. D. Paling sedikit 20%. E. Paling sedikit 25%. Pembahasan soal nomor 5. Jika partai politik atau gabungan partai politik hendak mendaftarkan pasangan calon berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh di DPRD, sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di persyaratan perolehan kursi, paling sedikit 20% kursi anggota DPRD bersangkutan. Jadi jawabannya adalah D, yaitu paling sedikit 20%. Soal nomor 6, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, selain dipersyaratkan jumlah dukungan penduduk, juga persebaran dukungan. Prosentase sebaran dukungan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah A. Tersebar di lebih dari 10% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. B. Tersebar di lebih dari 20% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. C. Tersebar di lebih dari 30% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. D. Tersebar di lebih dari 40% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. E. Tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Pembahasan soal nomor 6, sesuai dengan pasal 41 ayat 2 huruf E, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Selain dipersyaratkan jumlah dukungan penduduk, juga persebaran dukungan, yaitu tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota bersangkutan. Jadi jawabannya adalah E, yaitu tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Cukup sekian dulu bagian ini, bagian berikutnya akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.